perkenalkan, nama saya Julia, kelas A9, program studi pendidikan guru sekolah dasar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan legenda, yaitu asal-usul Bukit Kelam. Selamat menyaksikan. Asal-usul Bukit Kelam yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan bukit raksasa dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Bukit Kelam merupakan salah satu tempat tujuan wisata andalan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan bukit raksasa ini memiliki cerita asal-usulnya yang masih dikenal hingga sekarang. Dahulu kala, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki, dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar, sehingga sedikit pengikutnya. Sementara seorang lainnya bernama Temenggung Marubai. Sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencarian utama yaitu menangkap ikan. Di samping itu juga berladang dan berkebun. Bujang Beji berserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan sungai di Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan menggunakan bubu raksasa dari batang bambu dan menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu, sehingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya hanya ikan besar saja yang diambil, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dilepaskannya kembali ke dalam sungai sampai ikan tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali. Dengan cara demikian, ikan-ikan di sungai di Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang biak. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Temenggung Marubai. Karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di sungai di Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dengan cara itu, ia pun mendapatkan hasil tangkapannya yang lebih banyak. Pada awalnya, ikan yang diperoleh Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menubah lambat laun akan memusnahkan ikan di sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar saja yang ditangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari tangkapannya pun semakin sedikit. Sedangkan Temenggung Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenggung Marubai. Wah, gawat jika hal ini terus dibiarkan, gumam Bujang Beji dengan geram. Sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran sungai Melawi dengan batu besar pada hulu sungai Melawi. Dengan demikian, sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah memikirkan hal tersebut, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak Bukit Batu yang besar itu. Oleh karena jarak antara Bukit Batu dengan hulu sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Rupanya, tanpa disadari, dewi-dewi dari kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas dan Melawi, ia menoleh ke atas, namun belum sempat melihat wajah dewi-dewi yang sedang menertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun.
"Aduh!" jerit Bujang Beji sambil berjingkrat-jingkrat menahan rasa sakit. Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya, puncak bukit batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut Jetak. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah dewi-dewi yang masih menertawakannya. "Awas kalian, tunggu saja pembalasan," gertak Bujang Beji kepada dewi-dewi tersebut sambil menghentakkan kakinya yang terkena duri beracun ke salah satu bukit di sekitarnya. "Enyalah kau duri brengsek," seru Bujang Beji dengan perasaan marah. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak bukit batu yang terbenam di rantau Jetak itu. Namun, bukit batu itu sudah melekat pada Jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi 2. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak bukit batu dari Nangasilat untuk menutup hulu Sungai Melawi. Ia pun sangat marah dan berniat untuk membalas dendam pada dewi-dewi yang telah menertawakannya itu. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para dewi-dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu, Bujang Beji melakukan upacara sajian adat yang disebut dengan bedarak begerak, yaitu memberikan makan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya dan berharap dapat membantunya sampai ke kayangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampok, rayap, dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai kayangan. "Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang?" tanya Raja Sampok kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. "Kita robohkan pohon kumpang mambu itu," jawab Raja Beruang. "Bagaimana caranya?" tanya Raja Sampok penasaran. "Kita beramai-ramai menggerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya," jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampok maupun Beruang, setuju dengan pendapat Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang mambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. "Tolong! Tolong!" terdengar suara Bujang Beji menjerit meminta tolong. Pohon tinggi itu terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belida. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan dewi-dewi di kayangan, sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Kemudian tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Luit. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Rentap. Demikian cerita legenda asal-usul Bukit Kelam dari daerah Kalimantan Barat. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini yaitu akibat yang ditimbulkan dari sikap iri hati dan tamak. Dari sini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sifat tamak dan serakah dapat menyebabkan seseorang menjadi iri hati dan dengki. Sifat ini tidak patut untuk dijadikan sebagai suri dalam teladan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.